Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiratno Alilma. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen penyusun CPU atau casing processing unit. CPU di sini terdapat dalam bahasa Indonesia, yaitu CPU dikenal dengan istilah unit pemroses sentral atau UPS. CPU bertugas memahami dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Singkatnya, CPU adalah suatu induk atau pusat pemrosesan data dari perangkat komputer. Tanpa CPU, komputer tidak akan dapat berjalan. CPU merupakan bagian utama dari komputer, di mana input dari CPU akan ditampilkan outputnya pada layar monitor. Komponen-komponen CPU yaitu 1. Casing CPU, 2. Prosesor, 3. RAM, 4. VGA card, 5. hard disk, 6. motherboard, 7. power supply, 8. cooling fan. Oke, baik, lihatlah pada gambar, yaitu inilah bentuk casing CPU nya. Oke, sabar. Jadi fungsi casing sebagai tempat kita meletakkan dan memasang berbagai komponen seperti motherboard, supply optical disk drive, hard disk, dan lain-lain. Peran casing penting agar komponen lain terjaga dan tidak rusak. Inilah pada fungsi prosesor. Fungsi prosesor adalah melakukan pemrosesan data dan informasi pada komputer, mengintegrasikan seluruh komponen internal yang ada pada komputer, serta meningkatkan performa komputer. Gambar RAM model inilah bentuk pada RAM. Fungsi RAM adalah untuk menyimpan data sementara dari suatu aplikasi yang bisa dijalankan secara acak. Hal ini membuat daya kapasitas RAM menjadi penting. Selain untuk keperluan multitasking, juga untuk penggunaan aplikasi berat seperti game atau software desain grafis. Lanjut ke VGA card. Inilah gambar VGA card. Fungsi VGA card yang utama adalah sebagai pengolah data grafis sebelum ditampilkan ke monitor komputer. VGA juga sangat penting untuk menentukan kualitas gambar yang akan ditampilkan pada layar monitor. Oke, lanjut ke hard disk. Inilah gambar hard disk. Jadi fungsi hard disk adalah untuk media penyimpanan data serta media penyimpanan instalasi dari sistem operasi yang digunakan untuk menjalankan CPU. Semakin besar kapasitas hard disk, maka semakin banyak pula data-data konvensional yang dapat disimpan. Lanjut lagi ke motherboard. Jadi inilah gambar motherboard. Seperti contohnya gambar motherboard. Jadi fungsi motherboard adalah untuk menghubungkan setiap komponen komputer tersebut agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Motherboard menyatukan semua perangkat keras komputer menjadi satu kesatuan. Oke, lanjut lagi ke power supply. Jadi inilah gambar contoh power supply. Jadi power supply juga berfungsi merubah tegangan DC menjadi AC sebelum dialirkan ke setiap komponen-komponen komputer itu sendiri. Power supply memiliki tegangan daya yang berbeda-beda, ada dari 300 watt, 380 watt, 400 watt, 450 watt, 500 watt, 600 watt, dan sebagainya. Oke, lanjut ke komponen terakhir, yaitu cooling fan. Inilah gambar contoh dari cooling fan. Oke, jadi cooling fan juga mampu menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, misalnya seperti overheat atau mati mendadak karena berhentinya kinerja CPU. Posisi cooling fan pada CPU juga harus disusun dengan tepat agar semua komponen bisa terkena dampaknya. Baik, mungkin itu saja dari penjelasan singkat dari saya mengenai
processing CPU. Mohon maaf komponen CPU. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.